saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah. Halo semuanya, jadi teman-teman kita udah berada di Jakarta Pusat nih, tepatnya di salah satu museum, yaitu Museum Nasional. Ayo kita masuk. Teman-teman, kini saya sedang berada di depan Museum Nasional yang baru dibuka kembali sejak 15 Oktober 2024 lalu, setelah adanya revitalisasi selama 1 tahun. Hari ini kami akan mengajak Anda semua untuk ikut melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Nasional. Yuk, intip koleksi yang ada di dalamnya. Museum Nasional merupakan museum dengan koleksi terbesar di Asia Tenggara yang menyimpan lebih dari ratusan ribu benda-benda bersejarah. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat patung gajah yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871. Gedung ini juga dikenal dengan nama Gedung Arca karena di dalamnya banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Dari pintu masuk, Anda akan langsung disambut dengan koleksi-koleksi arca dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti halnya arca Ganesha, arca Dewa Siwa, Nekara, serta relief dari wilayah Malang dan Magelang. Untuk dapat mengunjungi Museum Nasional, pengunjung akan dikenakan tarif sebesar Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Berjalan sedikit, Anda akan menemukan peta sepanjang 5 meter beserta 78 wajah suku asli Indonesia yang dilukis tangan oleh Mas Pirngadi. Saya sih sudah pernah ya pas waktu SMP. Karena di sini recommended banget sih kalau saya lihat-lihat di sosial media, worth it lah. Juga saya baru masuk, baru ngeliat batu-batu di sana. Bagus sih, ya bisa ngeliat-ngeliat sejarah-sejarah. Harapannya sih lebih ditingkatin lagi sih. Ya, terima kasih. Makasih ya, Kak. Ya. Perjalanan menuju Museum Nasional juga cukup mudah karena Anda bisa menggunakan transportasi umum yaitu Transjakarta dan turun di halte Monas yang berseberangan langsung dengan Museum Nasional. Tak hanya itu, Museum Nasional juga menampilkan wajah barunya berupa ruang sisa kebakaran yang terjadi pada 16 September 2023 lalu. Terdapat tampilan koleksi-koleksi yang terdampak kebakaran dengan penjelasan perbandingan sebelum dan sesudah peristiwa. Pakaian dan alat petugas yang membantu revitalisasi juga turut ditampilkan.
Kita juga dapat melakukan simulasi proses revitalisasi seperti yang dilakukan oleh pihak Museum Nasional. Tak hanya menggunakan alat high technology, tapi Museum Nasional juga menggunakan alat-alat kecil seperti kuas lukis dan hair dryer untuk memperbaiki detail koleksi. Koleksi, kalau koleksi itu bermacam-macam ya, mulai dari kita punya berbagai jenis koleksi prasejarah, koleksi sejarah, keramik, terakota, juga ada arca-arca, koleksi etnografi juga ada. Jadi bermacam-macam jenis koleksi juga dari fungsinya juga bermacam-macam, baik juga materialnya juga macam-macam gitu. Untuk pembaruan utama yang dilakukan adalah yang pertama untuk area Taman Arca di Gedung A, itu sekarang menjadi pelataran Arca. Kita melakukan pemilahan dan pemilihan koleksi-koleksi Arca agar ditata dengan lebih menarik, lebih estetik, lebih rapih, sehingga untuk pengunjung juga dapat lebih nyaman untuk menikmati koleksi-koleksi yang kita miliki. Nanti ke depannya kita juga akan memiliki berbagai macam fitur atau atraksi baru. Contohnya misalnya untuk ruang imersif, kita punya cerita imersif yang baru. Kita juga punya ruang anak di basement dengan tampilan dan cerita yang baru juga. Dan nantinya selain pameran pasca kebakaran dan juga pameran repatriasi yang merupakan pameran temporer, nantinya tentunya kita juga akan menampilkan pameran tetap dari Museum Nasional itu sendiri, baik di Gedung A dan di Gedung B. Untuk saya sendiri harapannya untuk pengunjung adalah pengunjung bisa menikmati, mencari inspirasi, kemudian dapat belajar lebih banyak, baik itu dari koleksinya, dari fitur-fitur dari atraksi-atraksi yang kita miliki, kemudian dapat mungkin juga berdiskusi dengan teman-teman dari pemandu, kurator, atau mungkin konservator yang ada di Museum Nasional untuk dapat belajar lebih banyak mengenai koleksi-koleksi serta museum yang ada di Indonesia. Di lantai 2, Anda akan menemukan berbagai koleksi perhiasan dari Lombok, peninggalan Pangeran Diponegoro, Kakawin Nagarakartagama, serta manuskrip bertuliskan aksara Jawa kuno. Namun, bagian ini merupakan koleksi eksklusif yang hanya dapat dilihat secara langsung di Museum Nasional Indonesia. Kalau saya sendiri, saya baru pertama kali sih datang ke sini. Sebelumnya nggak pernah. Jadi baru. Saya sudah melihat ada nekara, ada arca juga, terus tentang kebakaran, dan juga ada patung-patung kayak Hindu-Buddha gitu. Kalau udah melihat itu sih saya kayak lebih bisa menangkap materi yang ada di ini ya, di patung-patung, ada di semua yang tentang sejarah prasejarah tuh kayak saya langsung ngerti gitu kalau itu pernah terjadi di Indonesia. Untuk harapannya bagi saya sih mungkin lebih memperbanyak fitur-fitur aja sih, kayak lebih ada atraksi, lebih-lebih gitulah, supaya meningkatkan kualitasnya juga. Ya. Itu dia berbagai koleksi yang berada di Museum Nasional Indonesia. Bagi Anda yang merasa tertarik, jangan lupa untuk berkunjung. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.